Di sebuah sudut Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Sepat, Kebagusan, Pasar Minggu, hiduplah seorang wanita bernama Febriana Fatmawati. Ia adalah sosok ibu rumah tangga sederhana yang penuh pengabdian. Hari-harinya diisi dengan merawat anak dan melayani suami, Ahmad Syarifuddin, seorang pria yang tak pernah lelah memberi cinta serta dukungan kepadanya. Pernikahan mereka tampak sempurna. Dari luar, semua orang akan berkata, inilah keluarga harmonis yang patut dicontoh. Mereka memang tidak bergelimang harta, tapi kebersamaan kecil yang mereka miliki sudah cukup membuat hidup terasa indah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum manis rumah tangga itu, perlahan-lahan retakan mulai muncul. Memasuki tahun keempat pernikahan, Febriana merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, yaitu kejenuhan. Cinta yang dulu menggebu, kini seperti meredup. Hatinya mulai gelisah, ia merasa ada ruang kosong dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh Ahmad. Dari kegelisahan itulah, muncul pikiran nekat, mencari seseorang lain yang bisa memberinya perhatian lebih. Dan tanpa sepengetahuan sang suami, Febriana pun menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria. Hari demi hari, rahasia itu ia simpan rapat-rapat. Dari luar, Febriana masih tampak sebagai istri yang manis, ibu yang penuh kasih. Namun, dari waktu ke waktu, sikapnya mulai berubah. Ahmad yang selama ini percaya penuh pada istrinya, perlahan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan Ahmad semakin kuat. Ia merasa seperti mendapat isyarat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Hingga suatu hari, tanpa disengaja, ia melihat ponsel milik Febriana tergeletak di kamar. Rasa penasarannya pun memuncak, dengan hati berdebar, Ahmad memberanikan diri membuka ponsel itu dan langsung menuju ke aplikasi perpesanan. Saat itulah, matanya tertuju pada sebuah kontak asing yang mengirimkan pesan-pesan romantis kepada sang istri. Semakin ia telusuri, semakin jelas terlihat bahwa pesan-pesan itu bukan hanya sesekali, melainkan sudah berlangsung lama. Ahmad pun terhentak, hatinya terbakar cemburu, bercampur marah dan kecewa. Ia nyaris tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia cintai dan hormati ternyata menjalin hubungan gelap di belakangnya. Suasana rumah tangga yang tadinya hangat seketika berubah menjadi tegang. Ahmad akhirnya memanggil Febriana untuk meminta penjelasan. Dengan suara berat, ia menuntut kejujuran, apa arti semua pesan romantis itu. Namun, bukannya mengakui, Febriana justru berkelit. Ia menyangkal dengan alasan bahwa pesan-pesan tersebut hanyalah kesalahpahaman. Ahmad semakin bingung. Amarahnya membuncah, tetapi di balik itu, hatinya diliputi keraguan. Ia kecewa terluka, namun belum sanggup mengambil keputusan besar. Meskipun luka hatinya begitu dalam, Ahmad tetap menahan diri untuk tidak menceraikan istrinya saat itu juga. Meski hatinya kecewa, Ahmad masih menyimpan rasa cinta yang begitu besar kepada istrinya. Itulah sebabnya, setiap kali Febriana memberi penjelasan dan alasan, lambat laun hati Ahmad luluh juga. Ia memilih memaafkan, dengan harapan besar bahwa rumah tangga mereka bisa kembali utuh dan harmonis, serta istrinya benar-benar berubah, dan waktu pun berlalu. 4 tahun setelah kejadian itu, Ahmad mulai percaya kembali. Febriana terlihat lebih tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, dan kehidupan rumah tangga mereka berjalan seolah tanpa masalah. Pernikahan mereka bahkan telah memasuki tahun ke-6. Kehangatan keluarga yang sempat retak seakan pulih kembali, membuat Ahmad yakin bahwa badai itu telah berlalu. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Di balik sikap manisnya, Febriana masih menyimpan tabiat lama. Hanya saja, kali ini ia jauh lebih lihai dalam menutupi perselingkuhannya. Semua berlangsung rapat tanpa celah, hingga sebuah kejadian tak terduga terjadi. Anak mereka, yang saat itu sudah mulai peka terhadap keadaan, tanpa sengaja memergoki sang ibu. Tidak jelas bagaimana cara si anak menemukan rahasia itu,
Tetapi yang pasti ia menyadari bahwa ibunya melakukan sesuatu yang salah dan mencurigakan. Dengan polos namun penuh keberanian, anak itu melaporkan temuannya kepada Ahmad. Kabar itu membuat Ahmad benar-benar terpukul. Betapa tidak, setelah 4 tahun berlalu sejak perselingkuhan pertama, ternyata Febriana tidak pernah berhenti. Bahkan, hubungan terlarang itu masih terus berlangsung dengan pria yang sama selama bertahun-tahun. Sesungguhnya, jauh di dalam hati, Ahmad mulai menyadari ada kejanggalan sejak lama. Beberapa tanda dan bukti kecil sempat ia lihat, tetapi selalu ia abaikan karena memilih percaya. Dan kini, kebenaran itu berdiri di hadapannya tanpa bisa dibantah lagi. Cinta yang begitu besar kepada sang istri membuat Ahmad berkali-kali terpaksa menelan rasa sakit. Meskipun cemburu kerap menghantuinya, ia lebih memilih diam dan memendam luka itu sendiri. Dalam hatinya, Ahmad masih menyimpan harapan, suatu hari Febriana akan berubah. Bagi Ahmad, mempertahankan rumah tangga jauh lebih berharga daripada membiarkannya hancur hanya karena orang ketiga. Namun, sikap bertahan itulah yang justru membuat luka batin Ahmad semakin dalam. Ia berulang kali kecewa, berulang kali tersakiti, hingga perlahan kebahagiaan yang pernah mereka miliki seakan terkikis habis. Pertengkaran pun mulai sering terjadi. Rumah tangga yang dulu ia bayangkan bisa dipulihkan, justru makin dipenuhi perselisihan. Ironisnya, Febriana sendiri yang menjadi penyebab keretakan itu, lama-kelamaan merasa muak dengan kondisi rumah tangganya. Ia tidak nyaman hidup dalam pertengkaran, meski sebenarnya semua berawal dari sikapnya sendiri yang tidak setia. Puncaknya terjadi pada 17 Juli 2024. Tanpa sepengetahuan Ahmad, Febriana nekat melarikan diri dari rumah. Keputusan itu membuat Ahmad benar-benar terpukul. Ia tidak menyangka, di tengah semua kesalahan yang diperbuat, istrinya justru memilih kabur bukannya bertanggung jawab atau meminta maaf. Febriana meninggalkan keluarga kecilnya begitu saja dan menuju ke Medan. Namun, pelariannya tidak berhenti di sana. Dalam perjalanannya, ia bahkan sempat mendapat tawaran bekerja di sebuah pabrik kertas yang terletak di daerah Kerinci, Jambi. Ahmad hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Perempuan yang begitu ia cintai, yang berkali-kali ia maafkan, kini meninggalkannya tanpa penjelasan. Singkat cerita, Febriana akhirnya menerima tawaran pekerjaan itu. Ia pun meninggalkan Medan dan pindah ke daerah Kerinci, Jambi, untuk bekerja di sebuah pabrik kertas. Hanya dalam waktu sepekan bekerja di sana, Febriana merasakan ketenangan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Hidupnya terasa lebih bebas, jauh berbeda dengan keadaan di rumah yang selalu dipenuhi pertengkaran dengan sang suami. Sementara itu, di sisi lain, Ahmad benar-benar terpukul. Kepergian istrinya membuat ia diliputi kepanikan dan kegelisahan yang mendalam. Apalagi, sejak hari itu, Febriana tidak pernah lagi bisa dihubungi. Teleponnya tak kunjung dijawab, pesannya pun tidak dibalas. Namun, Ahmad tidak menyerah begitu saja. Meski ia tahu bahwa sumber pertengkaran rumah tangga mereka berasal dari kesalahan sang istri, rasa cintanya tetap lebih besar daripada rasa sakitnya. Setiap hari, Ahmad mencoba menelepon, berharap suatu saat Febriana luluh dan bersedia berbicara dengannya lagi. Di sela-sela usahanya itu, ia berdoa, memohon agar rumah tangganya bisa kembali utuh demi anak mereka. Hingga akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Pada suatu hari, panggilan teleponnya dijawab oleh Febriana. Dengan suara penuh emosi yang ia pendam selama ini, Ahmad berkata, "Sudahlah, jangan terus bersandiwara. Aku sudah tahu semuanya. Pulanglah, kasihan anak kita." Kalimat sederhana itu menggambarkan segalanya, cinta yang masih tersisa, luka yang tak terobati, sekaligus kerinduan seorang ayah agar anaknya tidak kehilangan sosok ibu. Mendengar ucapan Ahmad, hati Febriana tiba-tiba tergugah. Ia teringat anaknya yang selama ini ditinggalkan, rasa rindu pun perlahan menyusup ke dalam dirinya.
Hatinya bimbang, namun kerinduan pada buah hatinya membuat ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Masalahnya, saat itu Febriana tidak memiliki cukup uang untuk perjalanan kembali ke Jakarta. Ia pun meminta bantuan Ahmad, dengan syarat, ia mau pulang asalkan ongkos perjalanannya ditanggung. Demi melihat niat baik sang istri, Ahmad tanpa ragu mentransfer sejumlah uang, tepatnya Rp1.150.000, untuk membeli tiket bus dari Kerinci menuju Jakarta. Tak lama kemudian, Febriana mulai berkemas. Semua pakaian dan barangnya ia bungkus rapi, lalu ia tinggalkan kota Kerinci beserta pekerjaannya di sana. Perjalanan panjang pun ditempuhnya. 2 hari 2 malam ia berada di atas bus, hingga akhirnya pada 1 September 2024, ia tiba di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Saat itu Ahmad merasa begitu bahagia. Ia benar-benar bersyukur istrinya masih mau kembali untuk dirinya dan anak mereka. Namun, alih-alih langsung pulang ke rumah, Ahmad dan Febriana memilih singgah lebih dahulu bersama anaknya di sebuah apartemen di daerah Kebagusan, Pasar Minggu. Malam itu mereka habiskan untuk melepas rindu, menikmati kebersamaan, seakan melupakan semua pertengkaran yang pernah ada. Ahmad merasa kebahagiaannya kembali, ia mensyukuri kesempatan kedua ini. Baginya, cinta kepada Febriana masih terlalu besar, meskipun ia tahu tabiat istrinya pernah melukai hatinya. Setelah puas menikmati waktu bersama di apartemen, barulah mereka pulang ke rumah. Kehidupan rumah tangga pun berjalan kembali seperti sedia kala. Selama hampir 2 bulan Febriana kabur ke Jambi, Ahmad belajar banyak. Kali ini, ia bertekad tidak mau lagi kehilangan istrinya. Justru Ahmad sendiri yang lebih berusaha memperbaiki hubungan, memilih mengalah, demi menjaga rumah tangganya tetap utuh. Namun, entah mengapa, di tengah usaha Ahmad untuk memperbaiki rumah tangga, justru Febriana kerap memancing emosinya. Pertengkaran demi pertengkaran kembali mewarnai hari-hari mereka. Hubungan yang seharusnya membaik, perlahan kembali retak. Hingga puncaknya terjadi pada Rabu, 4 September 2024. Malam itu, sekitar pukul 19, Ahmad baru saja pulang dari kerja. Ia merasa tubuhnya kurang enak dan meminta kepada Febriana untuk dibuatkan secangkir teh hangat. Sebagai seorang istri, Febriana semula tampak menuruti permintaan itu. Ia segera ke dapur, lalu menyajikan teh untuk Ahmad. Namun, tidak lama setelah itu, tanpa berkata apa-apa, Febriana mendadak keluar rumah. Ia tidak meminta izin, tidak pula memberi penjelasan. Kepergiannya yang tiba-tiba membuat Ahmad curiga. Rasa penasarannya memuncak hingga ia memutuskan untuk menyusul. Ahmad lalu menegur dan mengajak istrinya kembali ke kontrakan. Sesampainya di rumah, suasana berubah tegang. Febriana bersikap dingin, seakan enggan berbicara, seperti orang yang sedang ngambek. Ahmad pun bingung, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya, Ahmad menutup pintu rumah, lalu menatap istrinya dengan serius. Ia bertanya dengan nada penuh emosi, apa maksud dari tindakannya tadi, keluar rumah secara diam-diam di malam hari. Dan saat itu, ingatan Ahmad seketika melayang kembali pada sosok pria misterius yang pernah ia lihat di ponsel Febriana. Kecurigaan yang dulu sempat ia pendam kini kembali mencuat. Dengan suara bergetar menahan amarah, Ahmad pun menanyakan kembali tentang pria asing tersebut kepada Febriana. Febriana yang merasa privasinya dilanggar langsung merespons dengan nada kasar. Suasana semakin memanas ketika Ahmad kembali mengungkit persoalan lama, perselingkuhan istrinya. Rasa cemburu yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Namun, hal yang paling mengejutkan justru datang dari Febriana sendiri. Dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun, ia menyatakan bahwa dirinya ingin bercerai. Kata-kata itu menghantam Ahmad bagaikan petir di siang bolong. Seluruh usaha yang ia lakukan untuk mempertahankan rumah tangga mendadak terasa sia-sia. Ahmad tentu tidak bisa menerima keputusan sepihak itu. Ia naik pitam, emosinya meledak,
dan pertengkaran pun tak terelakkan. Mereka saling beradu argumen, saling meninggikan suara, masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya. Febriana berulang kali menegaskan keinginannya untuk mengakhiri pernikahan, sementara Ahmad, yang masih begitu mencintainya, merasa hancur dan menolak kenyataan pahit itu. Cemburu, kecewa, dan amarah bercampur menjadi satu di dada Ahmad. Pertengkaran yang awalnya hanya adu mulut kini berubah menjadi konflik yang semakin panas, seolah tidak ada jalan keluar. Waktu pun terus berjalan tanpa mereka sadari, hingga jam menunjukkan pukul tengah malam. Pada saat itu, emosi Ahmad mencapai puncaknya. Ia merasa tak lagi mampu mengendalikan diri. Dalam keadaan penuh amarah, Ahmad tiba-tiba meninggalkan kontrakan tanpa sepatah kata pun. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju rumah mertuanya, yang kebetulan berada persis di sebelah kontrakan mereka. Sesampainya di rumah mertuanya, tanpa ragu ia melangkah ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Tangannya gemetar ketika menggenggam senjata tajam itu, seolah menandakan betapa kuat gejolak batin yang melanda dirinya. Dalam benaknya, pikiran gelap mulai menguasai. Amarah yang membara membuat Ahmad berpikir bahwa lebih baik ia mengakhiri hidup istrinya daripada harus mendengar kata cerai dan membayangkan Febriana kelak bersama pria lain. Tatapan matanya dipenuhi dendam, dan dengan langkah tegas ia kembali menuju kontrakan sambil membawa pisau tersebut. Begitu pintu terbuka, suasana seketika berubah tegang. Febriana terkejut melihat suaminya datang dengan senjata tajam di tangan. Wajahnya pucat, panik melanda, dan ia sadar bahwa Ahmad telah kehilangan kendali atas dirinya. Refleks, Febriana segera berlari menghampiri anak mereka yang berada tidak jauh darinya, berusaha melindungi sang buah hati dari bahaya. Namun, Ahmad yang telah dikuasai amarah tak tinggal diam. Ia langsung mengejar istrinya hingga masuk ke kamar. Di dalam ruang sempit itu, pertengkaran kembali pecah. Kata-kata penuh emosi terlontar di antara mereka, sementara suasana makin mencekam. Pisau yang tergenggam di tangan Ahmad membuat detik-detik itu berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan Febriana. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Febriana buru-buru berbaring di atas kasur sambil erat memeluk anaknya, berusaha melindungi diri sekaligus buah hatinya. Namun, Ahmad yang telah gelap mata tak lagi peduli pada apapun. Dengan pisau yang sejak tadi ia genggam, ia langsung melancarkan serangan. Tikaman pertamanya gagal mengenai sasaran. Pisau itu terhalang oleh lapisan pakaian dalam yang dikenakan Febriana. Menyadari hal tersebut, Febriana spontan berontak. Ia menjerit sekeras-kerasnya sambil memukul suaminya, berharap ada tetangga yang mendengar dan datang menolong. Namun sayangnya, teriakannya justru semakin memicu amarah Ahmad. Dengan penuh emosi, Ahmad kembali mengayunkan pisaunya. Kali ini, tikaman itu menancap di perut sebelah kiri dan paha kanan Febriana. Seketika darah mengucur deras dari luka yang menganga. Rasa sakit luar biasa membuat Febriana semakin tak berdaya, meski ia masih berusaha melawan. Tak puas dengan itu, Ahmad menusukkan pisaunya ke leher dan telinga kiri sang istri. Febriana menahan sakit sembari tetap mencoba melawan, namun kekuatannya perlahan menghilang. Tubuhnya makin lemah. Puncaknya, Ahmad menghujamkan pisau ke dada Febriana berkali-kali. Darah segar mengalir deras membasahi kamar sempit itu. Dalam hitungan menit, nyawa Febriana pun melayang. Tubuhnya terkapar tak bergerak, meninggalkan suasana mencekam yang tak terlukiskan. Di tengah peristiwa tragis itu, anak mereka yang masih kecil hanya berdiri terpaku. Dengan mata polosnya, ia menyaksikan bagaimana sang ayah dengan kejam merenggut nyawa ibunya sendiri. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti dirinya. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, namun bayangan mengerikan malam itu akan menjadi luka yang membekas sepanjang hidupnya. Sedangkan Ahmad masih berdiri kaku di dalam kamar, tangannya gemetar menggenggam pisau yang kini berlumuran darah. Pemandangan itu menjadi saksi bisu bagaimana amarahnya telah menghancurkan segalanya,
termasuk masa depan anak mereka yang baru saja kehilangan ibunya dalam trauma yang tak terbayangkan. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang warga yang berprofesi sebagai ojek baru saja pulang dari bekerja. Di perjalanan, ia mendengar suara teriakan minta tolong yang berasal dari arah rumah kontrakan Ahmad. Terkejut, warga itu segera mempercepat langkahnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di depan rumah, ia langsung menggedor pintu dengan keras, berharap ada yang keluar. Tak lama, tirai jendela bergerak. Dari celahnya, terlihat anak Ahmad yang tampak ketakutan, diikuti sosok Ahmad yang berdiri dengan wajah pucat dan tangan masih menggenggam pisau. Pintu pun akhirnya terbuka. Seketika, warga itu terperanjat melihat pisau yang dipegang Ahmad penuh bercak darah. Dalam kepanikan, Ahmad melepaskan senjata itu, seolah berusaha menyingkirkan barang bukti dari genggamannya. Namun, kejutan yang lebih besar menunggu si warga begitu ia melangkah masuk. Di atas kasur, tergeletak tubuh Febriana, bersimbah darah. Cairan merah telah membasahi seisi tempat tidur, dan tubuhnya tampak tak lagi bergerak. Tanpa pikir panjang, warga itu langsung masuk ke kamar, mencoba memeriksa kondisi Febriana dengan segala keterbatasannya. Sementara itu, Ahmad hanya terdiam di sudut ruangan, wajahnya menunduk, seperti seseorang yang baru saja tersadar akan penyesalan besar yang sudah tak mungkin diperbaiki. Saat itu, kondisi Febriana sudah sangat kritis. Dalam kepanikan dan kebingungan, salah seorang warga segera memanggil ketua lingkungan setempat untuk memberitahu tragedi mengerikan ini. Sementara itu, Ahmad langsung diamankan oleh warga yang mulai berdatangan dan berkerumun di rumah kontrakan tersebut. Ketua lingkungan kemudian memeriksa kondisi di tempat kejadian. Melihat situasi yang begitu genting, ia memutuskan agar Ahmad segera diamankan, sementara warga lain berinisiatif membawa Febriana ke puskesmas Pasar Minggu dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, sesampainya di puskesmas, tim medis hanya bisa menggelengkan kepala. Luka yang diderita Febriana terlalu parah, tubuhnya kehilangan begitu banyak darah. Dengan berat hati, mereka menyatakan bahwa Febriana telah meninggal dunia. Di sisi lain, beberapa warga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, aparat datang ke lokasi. Mereka segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, dan meminta keterangan dari para saksi. Ahmad, yang sejak awal tidak banyak melawan, akhirnya menyerahkan diri dengan tenang. Ia kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kematian istrinya. Tragedi ini sontak mengguncang warga sekitar, meninggalkan duka yang mendalam sekaligus pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah tangga Ahmad dan Febriana. Dalam penyelidikan, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah pisau yang digunakan dalam penyerangan, serta pakaian dan pakaian dalam milik Febriana yang berlumuran darah. Berdasarkan temuan tersebut, polisi dengan tegas menetapkan Ahmad sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ahmad dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut mengatur mengenai tindak kekerasan fisik di dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Dengan dakwaan ini, Ahmad terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Proses hukum pun berjalan, dan Ahmad harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya yang telah merenggut nyawa sang istri. Sementara itu, anak mereka yang masih kecil akhirnya dititipkan kepada mertua Ahmad, yaitu orang tua dari Febriana. Dalam pemeriksaan, Ahmad mengaku menyesali perbuatannya. Ia mengatakan bahwa saat itu dirinya gelap mata karena merasa dikhianati. Sang istri pernah kabur, meminta cerai, dan bahkan menjalin hubungan dengan pria lain. Ahmad mengaku masih sangat mencintai Febriana, tetapi ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa rumah tangganya berada di ambang kehancuran. Emosi, amarah,
dan rasa takut kehilangan membuatnya kehilangan kendali hingga melakukan tindakan keji tersebut. Namun, penyesalan datang terlambat. Setelah kasus ini terungkap sepenuhnya, jasad Febriana diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Kematian tragis Febriana mengguncang lingkungan tempat tinggal mereka. Warga setempat mengaku tidak pernah menyangka akan terjadi peristiwa semengerikan ini di daerah mereka yang selama ini relatif tenang. Tragedi tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa jika ada percekcokan rumah tangga yang terdengar atau terlihat, sebaiknya lingkungan turut peduli sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Demikianlah kisah pilu Febriana, seorang perempuan yang hidupnya harus berakhir di tangan suami sendiri hanya karena cinta, cemburu, dan amarah yang tak terkendali.